Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Kayaknya kurang semangat ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Saatnya kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh
yang melebihimu, kuasa untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah yang ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu yang ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Kami akan muji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ke dalam Yesus Elia. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya undang untuk angkat berdiri. Kita akan satu pujian Gloria. Kita akan satu pujian, ku menang.
Saya duduk kembali. Tiba saatnya saya buka ruang kesaksian. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan boleh maju ke depan. Oke, jika tidak ada, kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang ingin disampaikan oleh hamba. Kita akan satu pujian, Kaulah hanya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Benar Tuhan, Engkaulah harapan di dalam setiap hidup. Pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam setiap hidup kami. Amen. Terbukti Tuhan, saat ini kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amen. Itu semua karena anugerah Tuhan Amen. yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah menaikkan setiap pujian kami Tuhan. Biarlah pujian kami boleh berkenan di hadirat-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amen. Tiba saatnya kami rindu bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim worship yang boleh melayani pada pagi hari ini. Haleluya. Salam. Shalom Tuhan. Terima kasih untuk Oma yang boleh mempercayakan kembali kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Udah berapa kali berdiri di sini tapi rasanya kok ya masih deg-degan ya. Apalagi hari ini tuh ada calon-calon hamba Tuhan yang luar biasa yang dari STT Sangkakala. Wah, haleluya. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh hadir pada pagi hari ini. Hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, saya akan memberikan tema pada pagi hari ini, yaitu rasa cukup. Ya,
Haleluya. Saudaraku, rasa cukup tuh yang kayak seperti apa toh? Mungkin ada yang bisa membantu rasa cukup. Tema kita hari ini rasa cukup. Ada? Mungkin ada yang tahu? Ada yang rasa cukup tuh kayak apa toh? Rasa cukup tuh seperti apa toh? Mungkin dari anak-anak sangkakala? Apa Kak Rian? Tidak merasa kekurangan. Iya, tidak merasa kekurangan. Oma bicara tadi rasa bersyukur. Ya. Rasa cukup itu adalah sikap menerima dan merasa puas dengan apa yang dimiliki tanpa terus-menerus merasa kurang atau dibilang serakah. Kita tahu ya orang serakah itu seperti apa. Jadi hari ini kita mau belajar untuk merasa cukup apa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Kita tidak merasa kekurangan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, kita langsung saja buka di dalam 1 Timotius, mungkin boleh ditampilkan. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Mungkin bisa ditampilkan Kak? Ya. Hari ini kita mau berbicara tentang rasa cukup yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai yang ke-10. Kita akan baca bergantian. Saya akan membacakan ayat yang genap. Saudara-saudara, Bapak Ibu bisa membacakan ayat yang ganjil. Sudah ketemu semua? Ya, mungkin belum ketemu tapi di depan sudah ada. Ya. Saya akan bacakan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu yang kemudian dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya dan tidak mendapat berkah, padahal saudara tidak dapat mendapat kasih yang sama dan tidak berkah yang memenangkan manusia dalam kehidupan dan kebinasaan. Ya, kita baca ayat yang ke-10 bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena asal segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai luka. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua ya. Hari ini ayat ini mengajak kita untuk menyederhanakan pikiran kita ya. Dan memiliki yang namanya tadi rasa syukur. Betul yang dibilang Oma, kita harus memiliki yang namanya rasa syukur ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika dalam sebuah keluarga itu tidak ada rasa cukup dan rasa syukur, itu akan membuat yang namanya akar perpecahan ya, permasalahan yang besar di dalam keluarga itu sendiri. Karena apa? Karena tidak ada rasa cukup, tidak ada rasa yang namanya bersyukur. Itu yang akan membuat perpecahan di dalam keluarga. Ya, jadi maka ayat ini tuh mengingatkan, bacaan ini mengingatkan bagi setiap kita. Tadi di pasal ayat yang ke-6 itu berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ya. Jadi kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, ayat yang ke-6. Keuntungan apa toh yang akan kita dapatkan kalau kita merasa cukup dan bersyukur?
Yang pertama yaitu kita akan mendapatkan keuntungan ketenangan. Ya. Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di dalam diri kita. Saudara, sebab jika tidak ada rasa cukup di dalam pikiran kita, pasti keinginan untuk melakukan segala sesuatu yang tidak benar itu akan selalu muncul dan akan selalu yang namanya merongrong iman kita. Ya, kalau tidak ada rasa cukup, tidak ada rasa bersyukur apa yang sudah Tuhan kasih buat kita, ya ini tadi kita akan menginginkan segala sesuatu yang tidak benar dan akan menamakan namanya apa? Mengrorong iman kita. Ya. Selanjutnya kita akan baca di ayat yang ke-7. Saya minta Kak Wilda boleh bacakan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke keluar. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lanjut menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada sebuah cerita. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan udah tahu dengan yang namanya binatang musang, ya. Sudah tahu binatang musang? Ya. Kalau di Indonesia, Bapak Ibu, binatang musang itu makanannya kopi. Ada yang suka pelihara ya? Ya, kopi, makannya kopi. Bisa kopi itu menjadi kopi luwak, bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya. Lalu di sebuah negara, itu negaranya di Eropa itu tidak ada yang namanya kopi. Adanya itu anggur. Ya, di sana makannya anggur. Saudaraku, musang ini berjalan ya, dan dia mendapati ladang itu ladang anggur yang ada di Eropa tadi, karena di situ tidak ada yang namanya kopi, ya. Lalu anggur itu sungguh luar biasa dan anggur itu merah-merah. Lalu musang itu mengambil keputusan, musang itu mau masuk ke ladang anggur itu tadi. Tetapi ladang anggur itu tadi dipagar, ya. Jadi dipagar rapat supaya apa? Supaya mungkin binatang-binatang tidak masuk dan orang pun tidak masuk ke dalam ladang itu. Lalu bagaimana musang itu bisa masuk ke dalam ladang itu? Ya. Dia mencari celah supaya dia masuk ke ladang itu. Lalu musang itu mendapatkan celah mau masuk ke dalam ladang itu. Tetapi musang itu tidak bisa masuk ke ladang itu karena perutnya besar. Karena mungkin ada lubang celah yang kecil, tidak bisa masuk karena perutnya besar. Lalu musang itu mengambil keputusan supaya dia bisa masuk ke dalam ladang itu dan bisa menikmati anggur yang merah-merah itu tadi. Dia memutuskan untuk puasa 7 hari 7 malam. Supaya apa? Supaya perutnya kecil, supaya dia bisa masuk ke ladang itu. Dia puasa 7 hari 7 malam, berhasil, perutnya kecil. Lalu dia bisa masuk lewat celah itu tadi yang sudah dia temukan. Lalu dia masuk ke ladang itu. Lalu musang itu menikmati anggur yang ada di ladang itu, yang sangat merah-merah, dengan senang, dengan puas dia menikmati itu. Sampai dia kenyang, sampai dia gemuk kembali di dalam kandang itu. Lalu musang itu punya pikiran, dia mau keluar karena apa? Karena sudah kenyang. Ya.
Lalu dia mau keluar, kalau dia masih di dalam kandang itu tadi, pasti akan bahaya untuk hidupnya. Kalau ketemu yang pemiliknya anggun, pasti dia akan dibunuh. Lalu dia mau keluar lewat lubang yang dia temukan tadi pas dia mau masuk. Tetapi apa yang terjadi? Dia mau keluar, dia tidak bisa keluar. Karena apa? Perutnya gendut kembali, perutnya besar, jadi tidak bisa keluar. Ya. Lalu dia mengambil keputusan kembali. Dia mau masuk, itu puasa 7 hari, dan dia mau keluar juga, dia puasa 7 hari. Supaya apa? Supaya dia bisa keluar dari kandang itu. Ya. Lalu dia sudah puasa 7 hari, perutnya sudah kempes kembali. Ya, terus dia bisa keluar dari kandang itu. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendengar cerita ini. Tadi ayat yang ke-7 itu dikatakan bahwa sebab kita tidak membawa sesuatu apa yang ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya. Saudara, tadi musang masuk juga tidak membawa apa-apa. Musang keluar pun juga tidak membawa apa-apa. Seperti ayat ini berkata bahwa kita di dunia ini, datang ke dunia ini ya tidak membawa apa-apa. Kita keluar pun kita tidak membawa apa-apa. Ya. Sama seperti manusia, sama seperti kita. Tatkala kita lahir di dalam dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Ya. Mungkin ada yang di sini yang dilahirkan dari rahim ibu kita membawa sesuatu yang berharga. Apa kita membawa uang yang banyak? Apa kita membawa perhiasan yang banyak? Mungkin ada yang pas dilahirkan membawa harta? Ada? Gak ada. Kita lahir di dalam dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Ya. Kita lahir di dalam dunia ini, kita hanya cuma membawa tubuh, roh, jiwa kita. Kita baru keluar, baru kita dilahirkan, baru kita dikasih pakaian, ya, dirawat. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita datang ke dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Ya. Saudaraku, harta sesuatu itu tidak membawa apa ya? Harta sesuatu yang dicari itu adalah harta berkat yang dari Tuhan. Ya. Maka kita memiliki yang namanya rasa cukup. Itu sudah penting di dalam setiap hidup kita. Kita akan baca ayat yang ke-8. Saya minta dengan kasih Kristus, satu orang boleh membacakan, siapa saja. Ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya. Ayat yang ke-8 berbicara asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya. Saudara, ayat ini tidak segampang, tidak semudah apa yang kita baca tadi. Kita cukup hanya makan dan pakaian, ya. Tidak seperti itu, ya. Artinya bukan asal makan dan pakaian kemudian kita tidak perlu lagi yang namanya bekerja, ya, dan lain-lain. Tidak perlu lagi mencari yang namanya harta. Tidak perlu lagi bekerja mencari apa yang perlu kita pakai dalam kehidupan setiap hari. Bukan seperti itu Bapak Ibu, bukan sederhana itu, ya. Bukan hanya cukup, benar firman Tuhan berkata cukup dengan makanan dan pakaian, itu sudah cukup, sudah merasa cukup, ya.
Tetapi bukan itu yang Tuhan mau di dalam setiap hidup kita. Pasti perlu kita namanya untuk bekerja. Ya, kalau kita tidak bekerja, pasti kita tidak bisa mencukupi kebutuhan kita setiap hari kehidupan kita, di dalam kehidupan kita. Apa hanya cuma kita santai-santai saja? Tidak. Tapi kita perlu yang namanya bekerja. Ya, saudara. Tetapi jika kita tidak mampu menyederhanakan pikiran atau mensyukuri setiap apapun yang kita miliki, niscaya akan menjerumuskan kita ke pencobaan yang lebih besar dan akhirnya kita kalah dan meninggalkan iman itu sendiri. Saudara, ayat yang ke-10 itu dikatakan bahwa tidak salah kita menjadi kaya. Enggak salah kita menjadi kaya. Tetapi yang salah itu apa? Yang salah apa? Kalau kita mencintai uang. Ya, yang salah kita cinta uang. Ya. Kita boleh baca yuk di ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Saudaraku, dikatakan firman ini tidak salah kita menjadi orang kaya, enggak salah. Kita mencari harta, enggak salah. Tetapi yang salah adalah kita kalau sudah cinta uang. Dibilang cinta uang adalah akar segala kejahatan. Uang itu bisa kita kendalikan atau uang itu yang bisa mengendalikan kita. Ya. Kalau kita bisa mengendalikan uang itu, mengontrol uang itu, pasti kita tidak akan namanya terjerumus di dalam dosa. Tetapi kalau kita yang dikuasai dengan namanya uang, pasti kita akan jatuh di dalam dosa, akan terjerumus di dalam dosa. Ya. Kita nggak salah Bapak Ibu, kita mencari harta, ya kita perlu. Kita mencari uang itu ya kita perlu. Ya, karena uang itu adalah apa ya? Ya mencukupkan setiap kebutuhan kita. Ya, kalau tidak ada uang, ya kita tidak bisa membeli sesuatu yang kita inginkan. Ya, tetapi jangan kita menjadi cinta uang. Kalau kita sudah menjadi cinta uang, itu sangat akan berbahaya. Ya, apa yang akan terjadi di dalam hidup kita? Kalau kita melihat di sosial media, di televisi, berita-berita, karena uang banyak, ya orang bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, dia bisa jatuh ke dalam dosa karena uang itu tadi, karena cinta uang. Kalau kita melihat di negara kita ini yang namanya korupsi itu banyak, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia cinta uang itu tadi. Dia tidak cinta dirinya sendiri, tetapi dia cinta uang. Yaitu tadi, karena dia cinta uang, karena uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Dengan uang, orang bisa melakukan segala sesuatu, yang bisa melakukan baik, bisa melakukan juga tidak baik. Tergantung bagaimana kita menyikapi itu tadi. Apakah kita yang bisa kontrol keuangan, apa uang yang mengontrol hidup kita? Semuanya itu jawabannya ada di Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita cinta uang, ya itu tadi, kita akan mendapatkan segala pencobaan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mengontrol uang itu sendiri, pasti hidup kita tidak akan yang namanya jatuh
ke dalam dosa. Ya. Saudara, jika seseorang mencari uang tapi tidak menyimpang dari iman itu tidak salah, tetapi seseorang karena memburu dan mencari uang lalu menyimpang dari iman, melakukan segala sesuatu perkara yang tidak benar dan mengambil bagian orang lain. Ini yang salah Bapak Ibu. Kalau kita tadi mencari harta, pengen kita kaya, ya nggak salah. Betul nggak? Kita kerja pasti kita akan mencari uang. Kita pengen hidupnya lebih baik lagi, ya toh? Bisa mencukupkan setiap kebutuhan kita, bisa mencukupkan setiap apa yang menjadi keperluan di dalam keluarga kita yang sudah berkeluarga, bisa mencukupkan setiap kebutuhan anak-anak kita, yang sekolah. Mungkin teman-teman yang saat ini mungkin belum berkeluarga yang masih sekolah, perlu dengan namanya uang itu perlu, ya. Dengan uang bisa mencukupkan segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita perlukan. Tetapi satu hal Tuhan ingatkan bagi setiap kita, janganlah kita menjadi cinta uang. Amin. Ya. Jadi maka kita harus mempunyai yang namanya rasa cukup itu tadi, rasa syukur itu tadi, ya, supaya kita merasakan yang namanya kebahagiaan. Ya. Lalu di dalam keluarga itu juga rasa cukup itu sangat penting, menjadi hal yang penting, bersyukur atas berkat Tuhan, ya. Bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan Tuhan pada keluarga kita. Jika dalam sebuah keluarga, baik suami, baik istri, baik anak-anak, juga jika tidak memiliki rasa syukur dan rasa cukup, niscaya kebahagiaan itu akan mengikuti perjalanan kehidupan kita. Jadi kita perlu namanya rasa cukup, rasa bersyukur itu ada di dalam keluarga kita, ada di dalam suami kita, ada di dalam istri, ada di dalam anak-anak kita. Kalau kita ada namanya rasa cukup dan rasa bersyukur, itu kita pasti tidak akan yang namanya kekurangan. Kita akan merasa cukup apa yang sudah Tuhan beri, yang sudah Tuhan kasih buat kita. Terbukti saat ini semuanya tidak ada yang kekurangan, amin. Rasa cukup, kalau kita merasa cukup dan rasa bersyukur kepada Tuhan, ibadah ini akan disertai dengan rasa mendapat sesuatu, rasa keuntungan yang sangat besar. Keuntungannya tadi adalah apa? Ketenangan, damai sejahtera di dalam hidup kita. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau sederhanakan pikiran ini. Ya, terkadang terlalu banyak pikiran, banyak keinginan yang tidak dapat kita gapai, itu membuat kita yang namanya apa? Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kepengen, tetapi tidak tersampaikan, tidak pengen tapi tidak kita dapat, apa yang akan kita dapatkan? Kalau kita tidak bisa menyederhanakan pikiran kita, kalau kita tidak ada rasa cukup dan rasa bersyukur, pasti kita akan namanya mengalami kecewa. Kita akan mengalami yang namanya stres. Ya toh? Kalau kita tidak mendapatkan keinginan, apa yang kita inginkan, itu akan membuat kita stres. Ya. Ya, tidak akan tenang dalam pikiran, tidak tenang dalam tidur, tidak tenang dalam segala apapun yang kita lakukan. Ya. Saudara, itu akan menuntut kita pada yang namanya penyakit. Ya, kalau kita stres, kita menginginkan sesuatu yang tidak bisa kita dapat, itu akan membuat kita stres dan kita tidak akan bisa tidur, tidak tenang untuk melakukan segala sesuatu. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Tatkala kita memikirkan
aku pengen punya motor, contohnya pengen punya motor ini ya. Tetapi kalau kita tidak menyederhanakan pikiran kita tidak ada merasa cukup dan bersyukur itu tadi, pasti kita akan berpikir, bagaimana caranya aku bisa mendapatkan motor? Bagaimana caranya aku mendapatkan uang supaya aku bisa punya motor? Pasti itu akan membuat pikiran kita tidak akan tenang. Ya, kalau kita mempunyai keinginan tetapi belum tercapai, pasti itu akan terus terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Gimana aku bisa mendapatkan contohnya motor tadi? Ya, tidak bisa tidur, tidak bisa tenang untuk melakukan segala sesuatu. Karena apa? Karena dia stres memikirkan keinginan yang belum tadi tercapai. Tetapi rasa cukup dan rasa syukur itu perlu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita merasa stres, itu akan terdampak di dalam tubuh kita dan penyakit itu pasti akan datang. Ya, karena stres, gak bisa tidur. Kalau kita gak bisa tidur, kita stres, kita makan gak doyan karena mikirin motor itu tadi gimana caranya supaya bisa beli motor. Penyakit itu pasti akan datang di dalam tubuh kita, membuat tubuh kita lemah. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau sederhanakan pikiran untuk memiliki rasa cukup, rasa syukur. Ya, tadi dibilang makan dan minum adalah hal yang penting, yang paling penting, pokok dalam kehidupan. Tetapi jangan lupa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang paling pokok dalam hidup kita sebagai umat yang percaya, umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita jangan lupa, kita sudah sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sederhanakan pikiran, memiliki rasa cukup, memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Ya. Juga sebagai umat, sebagai orang Kristen adalah itu anugerah keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Ya. Jadi kita yang paling penting dalam hidup kita itu tadi makanan, minuman, dan pakaian itu memang penting di dalam kehidupan kita. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, sebagai umat yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita bersyukur kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang sangat penting bagi setiap kita. Ya. Jadi sering kita dengar bahwa Yesus Kristus itu hal yang paling pokok di dalam kehidupan kita. Maka sering kita mendengar bahwa kerajaan Allah bukan hanya soal makan dan minum. Makan dan minum, terus ada makanan lengkap ya, minuman dan makanan. Itu lengkap, cukuplah. Tetapi jika tidak ada rasa syukur di dalam hidup kita, makanan dan minuman, dan kita telah memperoleh keselamatan yang disertai dengan rasa syukur, semuanya itu akan membuat kita bahagia. Amin. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan bagi setiap kita, mari kita akan memiliki yang namanya rasa cukup dan rasa syukur itu yang di dalam kehidupan kita. Ya, kita bersyukur juga, bukan hanya kita bersyukur mempunyai rasa cukup dan rasa bersyukur itu saja, tetapi kita juga bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan setiap hidup kita. Itu adalah anugerah yang paling luar biasa yang Tuhan kasih buat kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita mau belajar untuk
Yang namanya rasa cukup itu tadi, rasa bersyukur apa yang sudah Tuhan kasih buat kita, apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita yang sudah Tuhan kasih. Mari kita akan bersyukur dan merasa cukup itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena itu tadi, kalau kita sudah merasa cukup, rasa bersyukur, rasa kekurangan itu tidak akan ada, keserakahan itu tidak akan ada. Ya. Yang namanya cinta uang itu tadi tidak akan ada. Ya. Karena kita tahu cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Tetapi kita tidak akan seperti orang-orang yang ada di luar sana, yang hanya hidupnya mungkin mencari. Ya, hanya bisanya mencari harta, mencari uang, dikumpulkan sebanyak-banyak mungkin. Saudara, kita lahir ke dunia ini juga tidak membawa apa-apa. Kita pulang pun nanti dipanggil dengan Bapa yang di surga, kita juga tidak akan membawa apa-apa. Jadi, mari kita mau belajar dengan namanya rasa cukup itu di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Kalau saya boleh menyaksikan betapa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam keluarga saya secara pribadi, Tuhan itu mencukupkan setiap apa yang saya butuhkan. Ya. Tuhan mencukupkan setiap apa yang kami perlukan. Walaupun tidak banyak, mungkin tidak berkelimpahan, tetapi rasa cukup itu yang selalu saya tanamkan di dalam keluarga saya, dan saya tanamkan kepada anak-anak saya. Harus bersyukur, harus mempunyai rasa cukup, supaya apa? Supaya kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau belajar, kita belajar dan belajar merasa cukup, karena penting sekali itu merasa cukup di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita merasa cukup dan bersyukur, niscaya berkat-berkat Tuhan itu pasti akan datang, pasti akan selalu menghampiri di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin yang bekerja, kita akan Kita akan punya rasa cukup. Mungkin gajinya tidak besar, tetapi kita kalau mempunyai rasa cukup itu, rasa bersyukur itu, pasti Tuhan akan cukupkan, dan berkat-berkat itu pasti Tuhan akan melimpahkan di dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini yang boleh saya sampaikan kepada kita semua, bahwasanya biarlah hidup kita mempunyai rasa cukup, rasa bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada yang memimpin pujian, saya undang tim musik untuk masuk ke depan. Kita mau angkat pujian, remnya saja kepandang wajah. Wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang
Karena kita datang ke dunia ini, kita lahir di dalam dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Kita nanti pulang pun ke Bapa di surga, kita juga tidak membawa apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau bersyukur buat apa yang sudah Tuhan beri bagi setiap kita. Kita mau bersyukur buat keselamatan yang sudah Tuhan kasih buat kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh luar biasa. Karena Tuhan itu baik bagi setiap hidup saya dan saudara. Baik kehidupan kita yang tidak pernah meninggalkan di dalam setiap apapun, tidak pernah meninggalkan sedetik pun di dalam setiap hidup kita. Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu mencukupkan apapun yang saat itu kita perlukan, apapun yang saat ini kita butuhkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap pandang Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau tetap berserah kepadamu Tuhan. Biar Engkau terus memegang tangan kami Tuhan, menuntun setiap langkah kami Tuhan, sehingga kami tidak jatuh, tidak terjerumus di dalam dosa Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami sampaikan Tuhan. Itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi motivasi di dalam setiap hidup kami Tuhan. Rasa cukup itu Tuhan, rasa bersyukur Tuhan, ada di dalam setiap pribadi kami lepas pribadi. Rasa cukup, rasa syukur Tuhan, ada di dalam setiap keluarga kami, ada di dalam setiap suami kami, ada di dalam setiap istri kami, ada di dalam setiap anak-anak kami Tuhan. Sehingga Bapa di dalam surga, rasa cukup dan rasa bersyukur itu selalu ada di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Dan kami tidak lagi memiliki rasa tidak puas Tuhan, tetapi kami memiliki rasa syukur itu. Kami memiliki rasa cukup apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan kasih buat kami Tuhan. Keselamatan yang sudah Tuhan beri bagi kami sangat bersyukur dan kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam setiap pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Lia yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga menjadi hikmat berkat bagi kami semua. Terberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terberkati oleh firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kak Gaby. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kasih-Mu Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan, terus karena kasih-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau sucikan, kuduskan persembahan kami Bapa. Kau berkati buat tangan-tangan yang sudah bisa memberi walaupun yang belum bisa memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita akan satu pujian Ku Menang. Amin.
Jumat 23 Januari 2026 ibadah komsel di tempat Bapak Musa pukul 17.00 jam 5. WL Kaaga Firman Tuhan Ibu Narti. Sabtu 24 Januari 2026 doa pelayan Tuhan di gereja pukul 2 siang. Minggu 25 Januari 2026 ibadah raya di gereja pukul 07.30 setengah 8. Petugas minggu WL Kak Rian, singer Kak Wilda dan Ibu Gunari. Pemain musik keyboard Kak Grenis, filler Kak Tata, drum Kak Aga, bass Kak Rahul, gitar Kak Lince. Kantong persembahan Ibu Karmina, petugas LCD Kak Natasha. Pelayanan sekolah minggu Kak Grenis, Aser, Kak Herlina, Ibu Juarni dan Ibu Piem. Mungkin ada tambahan, Bu Narti, apa Oma? Jika tidak ada, kita akan doa syafaat yang dipimpin oleh Kak Nandus. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Kalau pada saat ini kami datang berkumpul bersama untuk memuji dan meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini, dan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk menjadi hamba yang tidak mencintai uang Tuhan, tapi ajari kami untuk mencintai Engkau lebih dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang Tuhan, menyerahkan gereja-Mu di tempat ini. Bila gereja tempat ini tempat di mana Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila tempat ini Engkau bawa jiwa-jiwa yang belum percaya Engkau Tuhan, mereka datang untuk mengenal dan percaya Engkau di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Oma dan Opa Tuhan, sebagai pemimpin atau gembala di tempat ini. Tuhan yang terus memberikan mereka kekuatan, Tuhan yang terus memberikan mereka kesehatan Tuhan, sehingga hari demi hari mereka semakin kuat dan semakin semangat untuk terus melayani Engkau sampai akhir hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan hati mereka. Biarlah apapun yang mereka rindukan, biarlah semua yang akan terjadi atas hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan, kami berdoa buat keluarga mereka Tuhan, keluarga Oma Tuhan, Tuhan yang tutup bungkus dengan darah suci-Mu Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang terus ada dalam hidup mereka, sehingga mereka terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, kami datang berdoa Tuhan, menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau melihat apa yang mereka lakukan, Engkau melihat apa yang mereka kerjakan. Aku memperkatakan dengan kuasa dan otoritas dari Engkau Tuhan, berkat Tuhan yang terus mengikuti hidup mereka, Tuhan yang memberkati melalui apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang membuat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Baik melalui peternakan, pertanian, apapun yang mereka kerjakan, bila mereka memperoleh berkat yang berlimpah di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang ilahi yang dari Engkau Tuhan, yang terus Engkau nyatakan di hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang datang peluk mereka dengan cinta-Mu yang besar di hidup mereka Tuhan, sehingga mereka tidak perlu mencari cinta yang di luar sana yang akan menghancurkan hidup mereka, tapi bila mereka merasa puas dengan cinta yang besar dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, aku datang berdoa Tuhan buat para pelayan-Mu di tempat ini, baik yang singer, WL, pengusir tempat ini, Tuhan yang memberikan hati-Mu Tuhan, sehingga hati mereka menjadi hati-Mu Tuhan. Mereka melayani Engkau Tuhan dengan penuh hati hamba yang berasal dari Engkau Tuhan. Biarlah semua apapun yang mereka lakukan, tampilan mereka mainkan di depan Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak yang baik, kami datang berdoa Tuhan, menyerahkan setiap teman-teman Juh di tempat ini. Engkau pakai hidup mereka,
di masa muda mereka untuk menyampaikan Injilmu kepada orang-orang di sekeliling mereka, di taman sekolah mereka, di taman kuliah mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang terus memakai hidup mereka untuk lebih luar biasa dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa menyerahkan masa depan mereka, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang sungguh ada, masa depan yang tidak pernah hilang di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang terus memberkati perjalanan mereka yang Kau terus sertai hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami datang berdoa Tuhan buat pemerintah kami berdoa buat Indonesia yang kami cintai, kami berdoa buat pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan anggota dewan dan semua sampai ke bawah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bila otoritas kepemimpinan Engkau Tuhan yang Kau terus nyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka memimpin dengan penuh takut dan cinta dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kuasa apapun yang membelenggu hidup mereka, sehingga mereka memimpin dengan sesuatu yang salah, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka bertobat di dalam Engkau Tuhan. Biarlah mereka membawa Indonesia semakin maju, semakin berkembang, semakin untuk ke depannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat negara hari ini yang banyak masalah, bahkan banyak tegangan-tegangan dari negara lain Tuhan. Engkau lindungi dunia ini Tuhan, pulihkan dunia ini Tuhan, sehingga biarlah dunia memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah perdamaian terjadi atas dunia ini, atas setiap pemimpin-pemimpin di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap apapun yang kami katakan pada hari ini, dan iman kami memperkatakan semuanya akan terjadi, tergenapi, tuntas di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi segala keperluan kita, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.
Silakan Habib.